bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ini. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bicara dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di hari terakhir di bulan Desember di tahun 2024 ya. Kali ini kita kembali di program obrolan komunitas. Baca biasa di jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siang di Perompat FM Palembang. Kita bakal ngundang kawan-kawan dari komunitas, forum atau kelompok kegiatan lainnya yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan kegiatan mereka ya. Dan saat ini sudah hadir di studio Perompat FM Palembang ketiga perwakilan ini dari Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya. Ini menarik Bang Cebicek karena kita bakal ngobrol terkait tema kita yaitu mengenal lebih dekat Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya. Dan tapi sebelumnya kami juga menyapa untuk dulur-dulur selamat pagi yang lagi monitor di channel YouTube kami di Perompat Palembang. Silakan yang pengen live chat juga kami bakal bacakan siko-siko, atau yang pengen telepon juga boleh di 0711351656. Kita bakal angkat teleponnya dan kita bakal ngobrol juga bersama dengan ketiga narasumber kita saat ini ya. Langsung kita kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya baik. Oke. Oh, itunya belum dipakai ya. Oke, baik. Ya, saat ini kita sudah seperti yang tadi saya sampaikan bersama 3 perwakilan dari Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya. Oke. Ini feedback ya. Ya. Tapi sebelumnya ini Bang Cebicek kita agak sedikit informasikan pada awalnya ini kita ada tamu spesial ya. Yaitu ada dari foundernya langsung yang tidak datang sama pembinanya juga tapi berhalangan. Karena Bapak dan juga Ibu yaitu ada Kolonel Infantri Sumarlin Marzuki, Sarjana Ekonomi dan juga Magister Pertahanan, ini berhalangan hadir. Dan juga Ibu Baby Sumarlin ini selaku pembina Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya juga berhalangan juga ya. Tapi tetap ini diperwakilkan oleh ada ketiga narasumber kita juga ya. Kalau keduanya ini namanya sudah ada nih. Yang pertama ada Ibu Endang Sasi Surani. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kalau Ibu Endang ini sebagai Ketua Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya. Oke, saat ini juga masih bertugas Bu ya. Alhamdulillah. Dan kemudian didampingi sebelah kirinya, boleh kenalan dengan siapa Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Nadila Uh, sebagai Sekretaris Rumah Singgah Sriwijaya. Oke, Mbak Nadila ini bertindak sebagai sekretarisnya ya Iya. di Rumah Singgah Sriwijaya. Dan kemudian ini ada Senamo. Wah, ke Senamonya ya. Mau biasanya. Beda mak lain Mbak tapi ini. Ini juga ada Ilham nih namanya. Ilham apa Iya, kepanjangannya? Muhammad Ilham Kurniadi. Oh, Iya. itu tuh beda ya. Tapi nama panggilannya sama. Ilham ini Ilham. sebagai siapa tuh? Jadi saya sebagai pengawas tuh di rumah singgah, Mhm. kemudian juga sebagai relawan. Sebagai relawan dan Ya, juga pengawas di situ. pengawas di Rumah Baiklah kalau begitu. Nah, ini menarik mengenai Rumah Singgah Sriwijaya. Untuk pendengar kita yang sepintas atau untuk yang belum kenal, ini Rumah Singgah artinya bagaimana nih? Siapa yang pengen jawab? Ya, Silakan Bu. Selamat pagi, Aha. Perompat RRI. Ya. Perkenalkan saya Endang sebagai Hmm? Ketua dari Rumah Singgah Sriwijaya. Rumah singgah itu sendiri tempat sementara Mhm. singgah para pasien dari berbagai daerah Oke. yang untuk tindakan
ke rumah sakit. Jadi kita ini di rumah singgah kita ini dari berbagai daerah, Oke. Sumbaksel kayak itu, Sumatera Selatan, Bangka, Sumatera bagian selatan Bu ya. bagian selatan itu. Jadi Jambi, Bengkulu itu Mencakup ada semua. mencakup semua singgah tempat kita. Jadi mereka itu untuk melakukan kegiatan atau melakukan ini apa? Ke rumah sakit, bisa ke rumah sakit Muhammadiyah, Muhammad Hussein, Caritas ataupun ke Siti Fatimah dan Sriwijaya. Oke. Jadi di Palembang kayak gitu. Jadi untuk tinggal sementara lah sampai Begitu mereka ya. berobat sampai pemulihan. Gitu. Oke, baik. Dan ini tadi sekilas mengenai mengenai Rumah Singgah Sriwijaya. Tapi kita pengen tahu juga inisiasi awal berdirinya Rumah Singgah Sriwijaya ini siapa yang punya komandonya pada saat itu? Kalau mau cerita untuk berdirinya rumah singgah ini ceritanya sangat ini ya. Panjang Bu ya. Cek jembatan Ampera kali dak. Panjang dan sangat mungkin menyentuh ya. Oh begitu. Menyentuh di hati. Mungkin sampai detik ini juga kalau kita rasakan itu ya kuasa Allah tuh sangat besar. Benar-benar sangat besar. Kami kedatangan seorang kepala kodim ya. Oke. Kepala kodim saat itu. Ini kepala kodim Sriwijaya ya. Kepala kodim Oh, ya. oh kepala kodimnya. Oh itu ya. Saya kurang ini nih kurang akrab juga soalnya. Waktu itu kan. Jadi beliau datang itu Bapak Kolonel Sumarlin Marjuki. Oke. Berkunjung ke tempat kita waktu itu. Jadi ya kalau mau cerita tuh sebenarnya mau nangis sih sebenarnya. Begitu Bu ya. Benar-benar saya tuh sangat-sangat mau menangis sih. Beliau itu melihat kayak itu di sana itu banyak anak-anak kayak itu, dari anak-anak bibir sumbing, orang-orang sakit kayak itu. Jadi beliau sangat tersentuh kayak itu. Jadi punya inisiatif beliau mungkin memang dari hati. Pada dasarnya beliau itu orang sosial ya. Sosialnya sangat, Jiwa sosialnya tinggi Bu ya. Tinggi. Saat itu beliau langsung terucap mau mencari rumah singgah. Oh begitu, luar biasa sekali ya. Padahal saat itu saya hitung, saya pikirkan itu belum 10 menit beliau berdiri di tempat kita, tapi beliau sudah sangat tersentuh ya melihat anak-anak, orang-orang yang sakit di tempat kami kemarin waktu itu. Makanya langsung beliau ngajak kami semua mencari rumah saat itulah. Beliau mencari rumah saat itu, ya alhamdulillah tidak jauh dari tempat kita itu ada rumah yang mau dijual kayak gitu. Oh begitu, jadi pas sekali momennya ya. Momennya pas itu sudah. Karena ini kayaknya sudah memang dijalani diberikan jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala begitu Bu. Itu memang sebenarnya mungkin Allah sudah mengatur semua ini. Kami dikirim orang-orang yang sangat luar biasa baik itu kuasa Allah juga. Bapak Sumarlin dan Ibu semua. Saat itu ya beliau ngajak kita datangi rumah itu. Langsung dieksekusi Bu ya. Nah, Bagaimana ini langsung untuk dibuat Rumah Singgah Sriwijaya ini. Beliau langsung nego dengan pemiliknya ya. Rumah, ya. Masya Allah. Itu kalau kita bayangkan waktu itu saat itu. Kayak datang sebuah malaikat Bu ya. Benar-benar. Yang membantu begitu. Orang yang Masya Allah kata pada saat itu saya sendiri dengkul saya aja lemes loh. Benar-benar nggak sedikit pun nggak ada mimpi, sedikit pun tidak terbayang. Kayak doa yang langsung terjawabkan begitu. Oke Bu Endang, mohon maaf sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali, kita coba terima telepon pendengar dulu ya. Ada siapa? Halo perempuan, selamat pagi. Halo? Halo perempat? Oke, kayaknya ketedoan ini yang nelponnya ya. Dia lupa kalau TPC telepon. Oke, dan ini menyentuh sekali ya Bu Endang ya. Begitu dengan tadi disampaikan bagaimana awal ini langsung ketemu sama Pak Sumarlin ini tadi. Dan akhirnya diinisiasi juga awal berdirinya Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya. Nah untuk kita flashback lagi nih, tahun berapa itu waktu pertama kali berdirinya? Itu di tahun 2022. Oh 2022. Ya, di bulan November beliau itu kunjungan ke rumah singgah tempat kita waktu itu. Oh jadi sebelumnya memang Bu Endang udah punya rumah singgah ya? Ya waktu itu
Aha. ya cuman saat itu kita punya rumah singgah ya untuk membantu orang-orang juga kan, Mhm. tapi dalam keadaan ibaratnya kontrak kan. Oh iya. Itu sebelum itu memang saya tergabung dengan Mhm. yayasan lain untuk mengurus rumah singgah Oh kayak begitu. gitu. Tapi Jadi lebih tambah apa nih, tambah berkembang Bu ya dengan nah, adanya tapi benar Pak Infantri Sumarlin ini. ceritanya itu sebenarnya pada saat itu di hari yang sama Aha. sebelum beliau datang, rumah singgah di situ tuh mau dipindahkan. Oh mau dipindahkan. Nah, Aha. cuman pas mau dipindahkan saya waktu itu ya saya cuman bersyukur aja sama Aha. Allah. Alhamdulillah ya Allah, mungkin Engkau akan memberikan Mhm. atau Engkau akan tahu jalan yang terbaik buat Itu. saya gitu. Cuman ya sepanjang jalan saya cuma berdoa aja minta yang kebaikan ini. Aha. Nggak tahu memang Ada jawabannya langsung ada Pak ya. jawaban langsung di hari itu. Melalui Sampai- Kolonel Infantri Sumarlin ini tadi. Iya melalui. Oke, baik Bu, kita coba sapa lagi. Halo Perempat, selamat pagi. Halo perempuan, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dari Balai Penelitian Sumbawa Oh, wong lamo ini ya. sama Bang Herman PM. Oke, baik. Koyong Herman yang ada di Sembawa nih Bu, dan juga Mas dan juga Mbaknya ya. Oke, Cak mana Iya. Koyong Herman, apa yang pengen ditanyain dengan Bu Endang, Ilham dan juga Mbak siapa tadi? Nadila. Nadila, terkait dengan Rumah Singgah Sriwijaya. Silakan. Halo. Cek. Nah nyampak Koyong Hermannya ya. Oke baik Koyong Herman, silakan disambung lagi mungkin sinyalnya atau memang pulsanya kehabisan. Galak-galak dicek pulsanya ya kalau nelponnya ya. Oke, dan kita balik lagi ke Mbak Nadila dulu nih. Tadi bertindak sebagai siapa nih di Rumah Singgah Sriwijaya? Iya, Mas Ilham. Kalau di Rumah Singgah Sriwijaya, Nadila itu sebagai sekretaris. Oh sebagai sekretaris sekretarisnya. yayasan, iya. Oke. Jadi Aha. dari awal terbentuknya Rumah Singgah Sriwijaya itu banyak sekali alurnya ya Bu ya. Aha. Tapi kan Nadila di sini tuh sebagai karyawan Bapak Oh gitu. begitu. Jadi sekalian juga ya. Iya, Ikut apa namanya itu kegiatan sosial ini. iya. Aha. Jadi dari awal beliau menjabat sebagai Komandan Kodim Palembang, Mhm. beliau itu udah menginisiasi rumah singgah Oke. ini, begitu. Dan sekarang alhamdulillah beliau tuh udah naik jabatan menjadi asisten operasi. Mhm. Beliau juga tetap menjadi inisiasi atau itu dari rumah singgah. Oh Rumah Singgah ini luar biasa Lebih sekali ya. berkembang lagi. Waduh. Oke Mbak, kita coba sapa lagi. Halo Perempat, selamat pagi. Halo perempuan, selamat pagi. Jangan hilang lagi Yong ya. Saruk itu nyarinya kemana. Iya. Silakan pertanyaannya apa tuh? Pertanyaan tadi cukup menarik sama Mbak Enang ya. Mbak Endang, Bu Endang ada juga Ilham dan juga Mbak Nadila nih. Kita ucapkan dulu menjelang tahun baru. Oh iya. Selamat tahun Nggak baru. makan sate kayak malam gitu ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi tuh terima kasih kepada Pak Kodim Aha. ya, tergerak hatinya untuk membuat rumah singgah. Mhm. Alhamdulillah. Semoga kami mendoakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala doanya ya. Iya, semoga sampai kapanpun nggak ada putus-putusnya gitu kan. Mhm. Mudah-mudahan. Iya, mereka sudah ada toleransi kepada mereka-mereka yang lain gitu. Yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan. Saya juga merasa lega gitu. Mhm. Semoga yang pengurus, yang Mhm. terkait, semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Aku udah Iya, didoakan panjang apa? rezekinya, ya. Sama Bang Ilham. Oh juga iya ya. tetap ya. Oh Semoga sehat selalu, iya. panjang umur. Iya. Iya Pak. Kepada mbak-mbak juga tadi terima kasih dalam menerima pertanyaan saya. Cuma ada saya bertanya. Oh ini baru pertanyaannya tadi itu belum ya? Iya. Mana pertanyaannya? Ini, ada nggak gejala-gejala yang ibaratnya yang tersendat-sendat gitu, Oke, hambatannya ya. merepotkan gitu. Mhm. Oke, baik. Itulah yang pertanyaan saya dari Herman PM yang ada di Balai Penelitian Sumbawa. Oke, Kang Herman. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Herman yang ada di Sembawa.
jauh juga ya di situ ya. Dan ini sayangnya bapaknya nggak hadir ya. Kalau dia hadir nih banyak sekali nih yang pengen saya gali. Apa sih yang membuat bapaknya tergerak untuk menjadi founder dari Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya ini ya. Tapi kita mewakili dari teman-teman yang ada di sini. Tadi disampaikan oleh penelpon kita Bang Herman yang ada di Sembawa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kolonel Infanteri Sumarlin ya. Mudah-mudahan dengan inisiasinya ini dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Endang ini akan selalu menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala karena ini membantu sekali ya Bu ya kehadiran Rumah Singgah Sriwijaya ini. Nah, tapi kalau kita ulas kembali mengenai apa namanya itu apa nih ya menjadi niat awal Bapak Kolonel Infanteri Sumarlin ini. Mungkin ada yang pernah dapat bisikan begitu. Silakan Mbak Nadila mungkin. Oke. Yang udah Nadila kasih tahu tadi beliau itu awalnya kan komandan Kodim. Iya. Komandan Kodim itu menyangkup dia tuh komandonya Kota Palembang begitu. Oke. Nah, ketika saat itu ada kegiatan sosial berkunjung ke beberapa tempat-tempat, salah satunya adalah rumah singgah yang diurus sama Bu Endang. Sama Bu Endang pada saat itu ya. Pada saat kunjungan tersebut, Bapak itu menyampaikan ya biasa keinginannya ya. Bukan keinginannya. Bukan ya. Jadi Bapak tuh apa sih kehambatan di sini gitu. Menanyakan kendalanya dulu ya. Menanyakan kendalanya dan kendalanya tersebut ya mau pindah ya Bu Endang ya. Ya udah katanya cari aja rumah gitu. Awalnya Bu Endang juga cari rumah untuk apa kan? Agak bingung ya karena belum tahu nih. Gak taunya di dekat situ ada rumah yang dijual, udah langsung di ini. Oh langsung dia di lokasi barunya di situ. Waduh luar biasa ya. Saya juga ya mendengarkannya ikut rasa harunya juga ada. Jadi beliau itu ya namanya Tentara Nasional Indonesia. Oh itu tuh. Ya, saya jiwa apa kemanusiaannya tuh luar biasa sekali ya. Saya yang pegawainya aja mohon maaf beliau itu keras sekali. Oh gitu. Keras, tapi kok anehnya dalam hatinya itu lembut sekali gitu. Jadi jangan salah dengan sebuah penampilan ya Mbak Nadila ya. Terkadang memang beliau itu tegas gitu. Tegas ya memang harus kan. Karena memang sudah menjadi suatu posisinya juga ya. Apalagi pimpinan nih. Tapi tetap jiwa kemanusiaannya dan juga jiwa Habuminanasnya itu luar biasa sekali begitu ya. Luar biasa. Kalau bisa dibandingkan dengan mohon maaf yang lain, itu beliau itu sangat pro gitu. Wah, itu tuh yang perlu kita contoh di sini ya. Oke, dan kalau kita kembali lagi dengan pertanyaan Bang Herman tadi yang ada di Sembawa mengenai kendala. Nah mungkin Bu Endang juga nih bisa menambahkan. Karena kan setiap kegiatan atau setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya kerikil-kerikilnya walaupun kecil besar itu sudah pasti kita temukan. Tapi sejauh ini bagaimana nih Bu Endang dengan jalannya Rumah Singgah Sriwijaya? Kendala yang biasa dihadapi begitu. Kalau kendala-kendala itu pastinya ada. Ada ya. Ini dari setiap kita ngurus itu kan kita aja satu keluarga itu berbeda kan walaupun pasti. Kepala ya rambut sama tapi ini orang dari daerah-daerah kan dari daerah-daerah. Jadi saya itu di rumah singgah itu dari mulai bangun tidur ibaratnya dari habis sholat subuh ini saya udah ngecek ke rumah singgah. Oke. Sudah ngecek mereka kayak kita bangunkan yang belum bangun atau pokoknya kegiatan-kegiatan itu kita cek. Ya namanya mereka berangkat dari keluarga berbeda-beda kan. Sifat itu berbeda-beda nih. Ada yang mereka ibaratnya dari bangun pun mereka rajin atau apa yang bisa diatur atau ini ada itu. Nah disitulah kita juga kami harus lebih sigap nih menghadapi mereka untuk kadang antara pasien atau keluarga pasien ini ribut itu ibaratnya maaf ngomong ini yang tadinya habis makan langsung cuci piring yang ini tidak mau misalnya kan dari hal-hal sepele kayak gitu pun kita harus sigap kayak gitu. Baik. Terus bagaimana pasien-pasien ini juga mau dibawa kemana misalnya kan sebagai pasien rujukan kan. Nah itu juga kita harus lebih cepat menyikapi. Memang kendala-kendala itu macam-macam. Macam-macam jenisnya ya Bu ya. Kita ini ya alhamdulillah, aku sangat-sangat bersyukur sama Allah. Itu rumah singgah ini udah benar-benar udah difasilitasi. Dari badan ini dengan uang pribadinya langsung Bu ya. Luar biasa sekali nih, contoh sekali nih buat kita yang muda-muda ya. Ini ada yang muda juga nih, ada namanya juga sama ya, Ilham juga nih. Ilham tadi udah banyak sekali disampaikan oleh Bu Endang dan juga Mbak Nadila mengenai luar biasanya
hati seorang Kolonel Infanteri Sumarlin ini untuk menggiatkan Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya ini, dan Ilham mungkin sebagai apa nih, relawannya ya di sini ya, Relawan, penggiatnya juga, terus sebagai pengawas juga. pengawasnya juga di sini. Apa nih yang awal membuat Ilham akhirnya untuk bergabung menjadi bagian dari Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya ini? Ya, kalau dulu udah ini ya, sebelumnya tuh tergabung sama Bu Endang tuh awalnya. Oh, awalnya, Ya, 2018 tuh. Oke. Untuk relawan sebagai pencari pasien bibir sumbing ya. Oh, itu Bunda. tuh. Ya, awalnya karena kan Bunda memang basicnya tuh di Sosial relawan juga ya. sosial, ya. Aha. Jadi seiring berjalan sampai 2021, dari 2017 awalnya ada rumah singgah tuh ya Bun. 2017 itu dari lembaga yayasan lain Aha. untuk anak bibir sumbing yang awalnya rumah singgah. Jadi terus berjalan dan akhirnya Ilham tuh tergabung juga tuh di salah satu yayasan juga di filantropi lah. Oh begitu. Ya di Bandung gitu. Ya untuk punya rumah singgah tuh di luar bibir sumbing awalnya. Yang penyakit-penyakit lain untuk ditampung di rumah singgah di area Sumbangsel gitu. Sumbangsel ya. Ya. Terus waktu itu ya Bu Endang cerita kan kalau rumah singgah itu masih ngontrak tuh. Oke. Jadi setahun itu mereka masih backup tuh untuk membayar rumah singgah kan. Untuk pengurus. bayar sewanya tadi ya. Ya. Aha. Terus berjalan tahun kedua mereka bisanya tuh setengah harga dari itu untuk membantu kan. Ya udah masih disewa tuh. Pas selanjut tahunnya kami itu mereka udah nggak bisa tuh Mas Ilham karena Tidak bisa melanjutkan ya. Adanya karena- itu tadi ya, karena keterbatasan. keterbatasan. Mhm. Akhirnya waktu itu di akhir tahun 2022 ya. Oke. Saat itu rumah singgah tuh udah berapa hari lagi Oh. udah habis itu. Habis jadi Mhm. Masya Allah entah dari mana panggilan hati Pak Sumarlin tuh bisa datang tuh ke Bisa rumah hadir singgah. di situ. Iya, Oke. Dan akhirnya dilanjutkan kembali ya. dilanjutkan di rumah Malah singgah. tempatnya lebih bagus lagi ya. Lebih bagus dan Lebih nyaman tuh. nggak ngontrak lagi. Udah beli langsung ya Bu ya. Langsung dibeli Waduh. Ini kita bisa bayangkan ya dengan imajinasi kita membeli rumah langsung Iya. di tengah dua rumah langsung. rumah langsung. Wow. Dua rumah di tengah kota gitu Luar kan. biasa sekali nih. Coba terbayang nih biaya Iya, tengah kota, tengah kota. dan juga rumah dan bangunannya juga Bu ya, tanah dan juga bangunan Alhamdulillah, begitu. Itu lebih besar lagi. Jadi kita Hmm. sering di rumah itulah sekarang sering kita buat acara. Wah, Kemarin wah, baru wah, buat wah. acara sunatan masal loh. Oh, kegiatannya sosial 60 semua. anak, ya. Mhm. Jadi di rumah singgah itu bukan hanya untuk singgah orang-orang yang butuh pengobatan, Iya. tapi kita juga buat rumah tafis. Oh gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sudah mau saya tanyakan juga nih. Kalau fokusnya untuk program Rumah Singgah Sriwijaya ini lebih kemana nih Bu Endang? Fokusnya ya untuk Kegiatan membantu- sosial udah pasti Iya, ya. kegiatan sosial, Aha. keagamaan, Oke. gitu. Jadi Mhm. difokuskan semua ya, apalagi Aha. tempat kita itu rawan akidah ya. Aha. Karena apa? Kita dikeliling gereja-gereja. Hmm. Ya, mungkin dari hati Pak Sumarli dan Ibu juga, Mhm. ya untuk membangkitkan kita juga, untuk memberi semangat kita, ayo buat rumah tafis di sini. Mhm. Ya, Jadi kita tahu bahwa alhamdulillah. Indonesia ini toleransinya luar biasa sekali Bu ya. Masya Allah, Di lingkungan apapun kita berbeda itu tetap tetap satu, tetap damai ya begitu Bu ya. Gitu. Dengan adanya rumah tafis ini walaupun dikelilingi dengan sahabat-sahabat kita yang beragama lain, ini bisa jalan nih. Bisa jalan. Aha. Ya, bimbingan dari Ustaz Aryadi juga jangan Oh lupa. iya kita lupa nih. Ada Ustadz Aryadi juga kalau di RR ini udah kemana-mana nih. Pro 1, Pro 4, Pro 2, kapan dia ke Pro 3 lagi ke Jakarta situ ya. Wah, insya Allah. Masya Allah, qadar Allah. Itu bahasa yang selalu saya ingat nih dari Ustadz lupa namanya. Aryadi. Ustadz Aryadi. Soalnya saya selalu memanggil Kak terus nih kalau ketemu ya. Tapi orangnya luar biasa nih ya. Dengan segala sesuatu yang dia lakukan itu pasti impactnya langsung ke masyarakat begitu. Nah ini kembali kita ke Rumah Singgah Sriwijaya. Mungkin untuk pendengar kita yang belum begitu tahu atau yang pengen tahu juga kalau nantinya ke Palembang, tadi kan disampaikan oleh Mbak Nadila, Ilham dan juga Bu Endang bahwa Rumah Singgah ini akan ada tujuannya itu kayak menampung pasien ya Bu ya, untuk yang rawat apa tuh untuk rujukan. Rawat jalan. Ya, pasien rujukan. Oke. Pasien Nah rujukan. untuk menjadi pasiennya ini bagaimana syaratnya Bu? Kalau
pasien itu syaratnya kita nggak banyak syarat sih. Aha. Yang penting memang mereka membutuhkan tempat. Oke. Iya, karena pasien itu tinggal di rumah singgah ini kadang cuma 1 minggu, ada yang sampai sekarang ada sudah 9 bulan. Oh, lama ya. Karena dia datang sakit parah, dia harus tindakan operasi, tindakan kemo, kan bertahap terus itu. Jadi mereka tinggal di situ. Oke. Gitu. Jadi kalau buat apa nih? Ada program, ada fasilitasnya juga mungkin Bu. Untuk yang ada di rumah singgah ini, maksudnya calon apa nih kita menyebutnya, pasien atau penerima manfaat? Boleh pasien, ya. Pasien aja ya, kayaknya udah bahasa awamnya di situ ya. Nah, untuk pasien yang ada di sana nanti kayak makan dan juga fasilitas lainnya ada ya Bu ya di situ ya. Alhamdulillah di rumah singgah itu dilengkapi dengan kasur, tempat tidur. Wah, ada. itu tuh. Kalau untuk sembako itu alhamdulillah setiap bulan Bapak kita selalu stok Bu ya. Stok, Oh, alhamdulillah. luar Mungkin biasa juga sekali. Ada juga dari donatur yang ya kita Partisipasi nggak ini, juga. mereka juga ada yang datang lihat langsung kayak gitu. Terus dari listrik, air juga udah difasilitasi Pak Sumarli. Oke. Kita juga di situ dilengkapi juga dengan wifi gratis. Wah, enak tuh gitu. ya. Tapi ini khusus buat pasien ya Bu ya. Pasien di Jadi rumah singgah. jangan sampai nanti ada yang dengar informasinya langsung datang ke sana, enggak ya. Ini perlu digarisbawahi nih buat pendengar kita ya, bahwa dari program Rumah Singgah Sriwijaya ini untuk menampung pasien-pasien yang ingin melakukan perobatan begitu ya. Biasanya dari luar daerah tuh Bang. Oh, banyak ya. Banyak di luar Oke. daerah. Nah, ini bisa menampung berapa banyak pasien di situ? Pasien itu kita menampung pernah sampai 15 pasien. Oh, bisa ya, Bu 15 ya? pasien, Keluarga. plus keluarganya Oh, itu sampai kadang pernah sampai 35. Wow, Dua rumah banyak. itu. Luar Kita biasa juga sekali di ya. situ ada rumah bacanya juga. Oh, ada rumah baca. Iya, Aha. jadi pasien juga sambil menunggu ada tempat membaca, Ah, walaupun ah. buku apa adanya, cuman alhamdulillah Iya. bisa lah untuk Untuk menambah wawasannya sambil Menambah menunggu tadi itu wawasan. tadi. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kalau ke bapaknya lagi nih, mungkin kita bisa wakilkan ke Mbak Nadila ya selaku sekretarisnya di sini. Mungkin Mbak Nadila melihat kesibukan Bapak ini luar biasa sekali kan, Sangat luar biasa. dengan tugas-tugasnya, dengan segala yang dilakukan. Nah, untuk dia kontrol di rumah Singgah Sriwijaya ini biasanya waktunya tuh bagaimana tuh? Kebetulan Bapak itu ya yang dikatain Mas Ilham tadi Aha. sangat amat sibuk. Iya, Dia walaupun dia duduk tenang, Aha. tapi handphonenya itu bunyi bunyi terus ya. bunyi terus karena Beda handphone aku nih, kalau Iya. bunyi emak nyuruh balik. Bagaimana Mbak? Iya. Aha. Jadi kalau misalkan tentang sebenarnya Bapak ini Mhm. yang udah Nadila katain tadi, Iya. Bapak ini emang tegas, Mhm. emang sangar ya mukanya. Iya, karena memang ini ya jiwa galak, militer ya. jiwa militer. Tapi Bapak itu punya hati yang Hmm. lembut seperti ya Oke. Hello Kitty lah ya gitu. Terketuknya gampang sekali ya. Terketuknya gampang sekali. Aha. Tapi dari situ sebenarnya Rumah Singgah ini adalah salah satu dari inisiasi beliau Oh, begitu. mungkin ada impiannya juga ya untuk ada rumah singgah ini kali. Iya, Salah satunya karena karena itu. karena beliau juga banyak apa sosial yang Oke. lain begitu. Memang udah biasa dengan kegiatan sosial ya bapaknya iya, ya. Yang kebetulan yang secara resmi atau yang sudah dibuat yayasan itu baru Rumah Singgah ini. Baru rumah singgah ini ya sudah ada legalitasnya begitu. Iya, Ini sudah berbentuk yayasan ya Bu ya. sudah berbentuk yayasan. Oke. Nah, ada bapak, tentu ada ibunya juga nih. Iya. Kalau ibu Baby Sumarlin ini bagaimana nih selaku pembina Nah, sumbangsinya? begitu. Mhm. Karena kesibukan Bapak, Hmm. jadi setiap kegiatan ataupun setiap laporan dari Bu Endang, Mas Ilham dan Aha. saya tentang Yayasan Rumah Singgah pasti kami melaluin ibu dulu Hmm. begitu. Jadi Bapak tetap sibuk, Aha. namun kami kan ada ibunya, Mhm. ibunya itu istrinya maksudnya. Iya, Ibu Baby ya. Iya, Ibu Baby itu Aha. maksudnya begitu jadi pembina. Mhm. Karena misalkan ada kesibukan Bapak, Bu Baby lah yang Handle. menengahkan kami Aha. handle Bagaimana kegiatan keputusannya tersebut. begitu ya? Yang udah disebutin Bu Endang tadi, kegiatan Rumah Singgah itu bukan cuma menerima pasien atau begitu, bukan. Jadi ada rumah Banyak tahfiz, program di situ. banyak program. Mhm. Kalau ada kegiatan Maulid Nabi, kayak kemarin sunatan masal ya Bu Endang, itu udah cukup sih. Udah banyak sekali ya Banyak kegiatan sosial di sekali. situ. Ini terhitung tadi yang udah berbentuk yayasan bersama dengan Bapak dan juga Ibu tadi sejak tahun berapa Bu? 2023. 2023. Jadi ini udah jalan setahun lebih ya Bu ya, kurang lebih ya. 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan, 2 tahun. Oh, udah 2 sekarang. tahun. Rasa itu kita Aha. bersama dengan Bapak
Aha. Maaf Dua mungkin agak sedikit mendekat. Iya, Aha. dari 2022 Mhm. itu di bulan November. Oke. Bapak pertama datang, iya. Oh, udah 2 Jadi, tahun ya? ngedil kan, iya. Jadi Mhm. saya rasakan itu udah 2 tahun, Masya Mhm. Allah, memang luar biasa. Kalau ibu baby itu ya sosok ibu pemimpin ya. Itu yang luar biasa. Jiwanya yang sama nih kayak Iya, Pak jiwanya, Sumarlin juga iya, ya. benar. Ya, mereka itu 11-12 lah kayak gitu. Itu kan Aha. nggak bisa berjauhan Mhm. kayak gitu. Semuanya saling melengkapi begitu. Benar. Hati ibu tuh apalagi ngelihat anak-anak itu, dia bilang Oh, ada yang anak-anak juga ya, Bu ya? anak-anak banyak. Banyaknya di situ. Kayak gitu kan, banyak. Mhm. Jadi pastinya dia kalau memang dia kunjungan, dia Mhm. selalu menyempatkan diri ibu itu kunjungan terus kan. Setiap Oke. bulannya pasti insya Allah dia selalu dapat kunjungan. Dia ngelihat langsung Mhm. nih bagaimana sih pasien-pasien yang ada di rumah singgah Aha. gitu. Oke, Jadi, baik. ya Masya Allah. Ya Luar Allah biasa ya. sekali, Bu ya. Sampai kita nggak bisa berkata-kata lagi nih. Benar, kalau saya Aha. sampai detik ini aja itu nggak bisa lagi ya membayangkan ya Allah. Aha. Allah kirim orang yang Begitu yang baiknya, luar biasa, begitu baik, tulusnya kayak begitu, gitu. Bu ya. Ya, apa Mhm. jelas balik lagi awal waktu ketemu beliau itu Mhm. hari yang sama Mhm. walaupun jam berbeda diputuskan rumah singgah Mhm. yang kontrak kok diganti Allah yang lebih luar Aha. biasa. Dan bahkan Ibarat- langsung dibeli, Bu ya. langsung dibeli. Siapa Itu yang luar biasanya iya, tuh. yang benar-benar saat itu tuh benar Mhm. dengkul saya tuh benar-benar mau lepas. Saking Benar. kagetnya itu tadi ya. Bukan kaget, ibaratnya waktu itu saya lihat itu Aha. Pak Sumarlin itu dikelilingi malaikat-malaikat ibaratnya. Benar, Mhm. saya nggak itu. Bayangan saya itu langsung waktu Bapak itu mengedilkan saya Mhm. beli rumah ini Oke. dengan harga sekian. Masya Allah kok udah kayak dia itu udah keliling Mhm. orang-orang yang luar biasa ya. Aha. Waktu itu benar saya nggak bisa lagi Mhm. ya. Hati ini Masya Aha. Allah berapa saat yang lalu Mhm. saya menangis. Mhm. Bukan saya menangis karena saya menangis bersyukur sama Allah Aha. melepaskan yang Mhm. mungkin bukan menjadi apalagi jiwa saya Aha. kayak itu. Tapi saya selalu bersyukur ya Allah, Mhm. semoga Allah memberikan saya jalan Amin. yang lebih baik buat Mhm. saya untuk bisa berbuat yang Mhm. untuk saya bisa berbuat baik lagi, Aha. bisa ini. Tapi ya Mhm. Allah memang memberikan, Masya Allah. Mhm. Makanya saya tuh jangan takut kita berbuat Itu. baik kayak gitu loh. Jadi Insya Allah akan ada balasan baik juga, Bu ya. saya benar-benar waktu itu ketemu Bapak itu walaupun Mhm. saya baru ketemu itu saya merinding loh. Aha. Saya merinding. Saya juga yang mendengarnya ceritanya juga ikutan berimajinasi luar biasa Apalagi sekali waktu nih. itu pun Bapak pertama Aha. ketemu kita juga saya kalau melihat Bu Endang merinding gitu loh. Benar, Mhm. nggak tahu kayak itu nah, benar. Mhm. Jadi subhanallah, Allah Maha Besar. Saya Mhm. itu cuma dalam hati saya itu saya cuma nyebut kebesaran Allah lah. Mhm. Saya ditemukan benar orang-orang yang sangat luar biasa. Itu. Saya nggak kenal siapa beliau, siapa dari Tiba-tiba mana, bisa gitu. datang, Bu ya. Tiba-tiba beliau datang. Karena nawaitunya itu tadi nih, Bu Endang. Benar, Aha. nawaitu. Ya sepanjang jalan waktu saya pulang waktu Mhm. ini kan saya cuma minta sama Allah, ya Allah saya minta yang terbaik aja Aha. jalan, ya Allah beri saya kesempatan untuk Amin. bisa berbuat ya Allah dengan Mhm. cara apapun Amin. asal ridhomu ya Allah. Sama kita doakan juga mudah-mudahan Bapak dan Ibunya panjang umur terus ya. Itu Supaya doa. bisa selalu menjadi pahlawan nih. Benar. Untuk banyak orang terutama yang ada di Rumah Singgah Sriwijaya ini. Ini kita jadi ikut terharu juga nih ya. Ya doa kita nggak putus-putus setiap itu ke beliau kan, Aha. orang-orang yang baik. Mhm. Itu kan untuk rumah singgah kita tuh di rumah singgah Sriwijaya sebenarnya itu ada sosok yang Mhm. yang support sama kita juga itu. Mhm. Oh, ada Itu lagi nih. Ada lagi itu Pak Sutaji juga dari Hmm. bengkel Jitu Motor itu Motor. juga yang luar biasa juga. Ah. Jadi berdampingan juga beliau yang memfasilitasi kita untuk kita kan Mhm. sering melakukan perjalanan nih Mhm. jemput Jemput pasien. Oh, bilang, begitu. iya, jemput bola pasien. Oh, jadi pasiennya dijemput juga? Iya, kadang Waduh. iya, pasien itu kadang kita jemput nih. Mhm. Kadang kita sebelum menjemput itu kan kita kalau kita dapat Mhm. informasi bahwa ada pasien nih, ya kita kunjungi dulu Mhm. apa sih kendala mereka apa gitu kan. Jadi alhamdulillah kita difasilitasi dengan Pak Sutaji untuk kendaraannya. Ini maaf ngomong Pak, saya potong sedikit. Segala jenis penyakit pasien itu juga bisa ya Bu ya? Bisa. Yang menular atau tidak menular itu tidak ada alasan begitu Pak ya, untuk Ya, membantu itu tadi ya.
Benar, ibaratnya kan kalau menular kan kita kan bisa bagaimana cara antisipasinya Bu ya? Antisipasinya gimana kan gitu. Luar biasa Mungkin ada sekali. ruangan khusus gitu. Oh ada ruangan Ada khususnya. ruang khusus, Karena kita kita akan mengingat isolasi. banyak sekali penyakit-penyakit yang Benar. rentan ya Ya, untuk apalagi penyebarannya. tuh, ini tuh luka sakit kanker gitu. Oh Itu ada kan juga. busuk tuh baunya. Wah. Itu kita Iya. ada ruangan khusus yang memang Mhm. terventilasi biar nggak terlalu bau gitu. Begitu. Jadi Itu luar saya biasa bersihkan sekali nih. lukanya sendiri loh. Wah itu tuh ya. Dari ada kanker payudara, ada yang diabetes. Benar-benar ini malaikat sekali ya buat teman-teman yang ada di Rumah Singgah Sriwijaya ini ya. Cuma kalau kita sedikit flashback mengenai apa namanya itu Rumah Singgah Sriwijaya udah pasti luar biasa sekali. Kita pengen ke teman-teman pengurus nih. Ada Mbak Nadila, ada juga Bu Endang, dan juga ada Ilham di sini. Saya pengen tahu dari pendapat masing-masing, kenapa sih kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan juga punya hati yang tulus? Mungkin dari Mbak Nadila juga kayaknya pengen jawab nih. Kalau semua manusia itu harus bermanfaat sih kalau Aha. kata Nadila, karena kita itu mungkin ada doa-doa kita yang belum terkabul, Iya. dan mungkin ketika kita membantu mengabulkan doa-doa orang lain, Mhm. nanti doa-doa kita akan terkabul juga. Itu. Begitu. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat, karena karena sebaik-sebaiknya manusia Itu. adalah manusia yang bermanfaat Bagi manusia Begitu. lainnya ya, Bagi Mbak ya. manusia yang Karena dalam agama kita pun Islam tentu mengajarkan hal itu. Iya. Luar biasa sekali. Nah kalau Ilham bagaimana tuh? Kenapa alasannya kita harus menjadi orang baik dan juga punya hati yang tulus nih? Ya, mungkin tergerak juga ya Aha. jadi relawan gitu kan. Iya. Itu kan sering lihat penyakit-penyakit orang tuh kan. Mhm. Gimana sih rasa Ketika sakit ya. ketika sakit gitu kan. Kita jatuh aja tuh mungkin perih kan, luka tuh. Pasti. Apalagi mereka tuh yang ngerasain kan sakit yang bertahun-tahun, harus hidup berdampingan dengan penyakit lagi setiap Itu. tahun. Mhm. Itu gimana, apalagi kalau keluarga kita sendiri sampai mungkin kita sendiri yang ngalamin kan, gimana rasanya kayak sakit sampai diamputasi gitu. Waduh. Kan itu lebih gimana ya rasanya. Mhm. Nah itu juga sebagai penggerak hati gitu, Bang Rian, Bang Ilham. Bukan namu aku siang ini laju ya. Nyari kambing lah Jo, nggak ngerti nama tadi. Padahal nama sama ya. Iya, padahal nama senamu ini. Oh, dia udah galak di Samuke mungkin. Oh begitu ya. Iya. Jadi Bang Ilham ini tergerak karena melihat situasi langsung nih, Iya, bagaimana pasien keadaannya. Dan kalau kembali dengan harus punya hati yang tulus, bagaimana tuh? Sama saja kah atau ada alasan lain? Kalau untuk hati yang tulus, mungkin aku pernah dengar tuh kata, ada sebagian pernah kepala daerah datang tuh sempat ngasih wejangan mungkin ya. Jadi kalau emang kita nggak bisa bantu mereka dengan finansial atau uang materi gitu kan, bantulah dengan tenaga gitu. Nah itu. Dan juga kalau emang nggak bisa dengan tenaga, bantulah dengan mulut Itu, sebagai informasi. Termasuk Ataupun kita di sini doa. ya. Iya, doa juga. Itu doa bisa iya. tuh. Gitu Bang Rian. Jadi Bang Ilham. Dia gue panggil Rian lagi siaran juga tuh di Pro 2 tuh. Jadi begitu ya. Terus mungkin teringat tuh kan ada kata-kata juga tuh. Bagaimana tuh kata-katanya? Coach ya? Coach lagi apa? Coach. Coach ini pelatih. Coachnya bagaimana Ya, tuh? jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu. Gitu. Jangan pakai coach tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Jangan Bu ya, jangan dipakai itu. Itu dibuang jauh-jauh itu ke Sungai Musi, buang gitu. Itu dari Rian dan juga Mbak Dalila. Nah kalau ke Bu Endang nih luar biasa sekali nih pasti ya. Kalau Bu Endang bagaimana? Alasannya untuk menjadi orang baik dan juga punya hati yang tulus itu bagaimana nih Bu Endang? Siapa tahu ini menjadi inspirasi juga nih buat kita. Ya kalau kita tuh harus bersyukur dan mensyukurin. Ya kan, kadang kita bisanya bersyukur tapi tidak mensyukurin ya. Itu. Jadi harus berdampingan aja. Kalau menurut saya bersyukur dan mensyukuri. Ibaratnya bersyukur kita diberi. Ya kan, kebanyakan kita nih bersyukur kalau udah diberi itu kita bersyukur nih. Itu. Apapun bersyukur, tapi kita tidak mensyukurin. Dengan mensyukurinya itu yang kita diberi itu kita bisa dibagikan lagi. Gitu. Jadi bersyukur dan mensyukuri buat saya itu harus sejalan. Ada dua komponen ini yang paling penting Bu ya. Yang penting ya, kita hidup itu harus banyak bersyukur dan mensyukurin apa yang kita ada yang
Allah kasihkan kepada kita, Itu. apapun bentuknya, Oke. sakit maupun senang, kita harus banyak-banyak bersyukur dan Mhm. syukurin. Oke. Itu aja. Jadi jangan kita banyak mengeluh, Mhm. apapun yang ada pada diri kita. Mhm. Seandainya kita sakit, jangan kita keluhkan, Mhm. apapun itu. Tapi banyaklah kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, ya insya Allah Allah akan Mhm. nikmat kita akan ditambah. Akan Walaupun ditambah. sesakit itu pun. Iya. Ya karena saya apapun ya saya rasakan. Mhm. Pernah saya ngerasakan sakit. Ya cuman saya bersyukur tadi. Mhm. Karena Syukur sama diberikan Allah. cobaan ini Bu ya. Ya mungkin ini bukan cobaan, tapi mungkin ini Allah akan Mhm. apa ya namanya, ibaratnya hidup itu kita punya ujian ya. Mhm. Ibaratnya kita mau sekolah itu kan ujian dulu kan. Pasti, Gitu. Nah jadi kita harus cuma bersyukur aja, bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah Engkau berikan aku dengan Mhm. cobaan ini ya Allah. Oke. Gitu kan. Tapi di balik itu juga kita tetap mensyukurinya. Mhm. Nah itu, jadi dua kata bersyukur dan mensyukuri tidak akan jauh dari kita. Dari kita. Jangan ini, berbuatlah baik Mhm. selagi kita masih diberi kesempatan Allah hidup dengan baik. Itu luar biasa sekali. Ini pesan yang sangat tersirat Jangan- sekali ya. Jangan takut berbuat. Itu apapun, sekecil jangan apapun. takut Seperti kita yang berbuat kata Ilham baik. tadi tuh tidak bisa membantu dalam bentuk materi, Iya. dengan ucapan atau doa pun ini Iya. sebagai bentuk bantuan juga Bu ya. Benar, Luar ya. biasa sekali. Cuman ya kami kan berdoa ya Allah, Mhm. kita kumpulkanlah dengan orang-orang yang baik, Itu. yang membawa kita untuk kebaikan dan membawa kita ke surga. Amin ya Gitu robbal aja. alamin. Itu doa-doa kami. Nah ini kalau kita melihat apa nih pasien-pasien yang ada di Rumah Singgah Sriwijaya, mungkin masing-masing punya pengalaman begitu, pengalaman menyentuh. Karena kan tadi melihat banyak sekali jenis penyakit nih, ada yang ini, ada yang itu. Dari masing-masing Ibu Endang, Mbak Nadila dan juga Ilham, pengalaman yang mungkin ada di Rumah Singgah Sriwijaya. Mungkin ada pasiennya yang menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat kita tuh akhirnya rasa syukurnya tuh semakin meningkat begitu Bu. Gitu. Kita ini pasien di rumah singgah itu bermacam-macam. Iya. Dari yang pasien yang maaf ngomong, Mhm. dari lukanya yang maaf, orang berdekat aja nggak mau. Itu. Berarti kan mengeluarkan bau. Sampai Mhm. pasien yang facial cleanse, tahu kan facial cleanse itu wajahnya wajahnya sumbing wajah yang Oh, benar-benar yang begitu. luar biasa. Itu Mhm. saya mencari pasien itu sampai ke Jambi loh. Oh jauh ya Bu ya. Ketemu Mhm. sana saya dapat pasien itu. Nah, ketika kita datang ini ke rumah pasien itu, Mhm. berapa banyak kebahagiaan yang kita lihat gitu. Karena apa? Mereka memiliki harapan baru. Mhm. Harapan baru kan Iya. dari anaknya yang bayi tadi dengan wajahnya maaf ngomong nggak berbentuk ya. Iya. Nah sekarang mereka sudah bisa hidup Mhm. normal Kayak ada seperti semangat anak-anak lagi, Bu, lain. ya? Bukan semangat lagi. Mhm. Dengan kedatangan kita aja mereka udah semangatnya luar Oh biasa. begitu. Apalagi kita bawa dia ke Palembang, Mhm. kita ajak mereka untuk lakukan tindakan-tindakan Mhm. kan kayak gitu. Kita ini cuman menyalurkan aja Mhm. kan. Kita ibaratnya itu perpanjangan tangan aja. Mhm. Mereka ke dokter kemana kan. Iya. Tapi buat mereka kita ini ya itulah tadi Mhm. katanya. Kita ini Semua katanya, obat ya Bu ya kalau kita nih ya. iya, katanya, Obat untuk semangat ada gitu. kalau kita sih buat kita senyum mereka adalah kebahagiaan. Hmm. Bayaran termahal buat kami itu adalah kebahagiaan senyum mereka. Itu tuh. Bayaran. Jadi Mhm. ibaratnya kalau kami ini berbuat itu biarlah senyap di bumi, gemuruh di langit. Itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui begitu ya Bu ya. Iya. Kalau kami udah berjalan apa adanya. Jadi pasien-pasien ini cuman bilang aja setelah ya Allah semoga Bu Endang dan tim dan semua yang membantu kami diberi kesehatan, umur yang panjang kan. Itu doa-doa mereka itu Oke. yang buat kita tuh semangatnya lebih luar biasa. kan Begitu. gitu. Oke Benar. baik. Nah kalau ke Mbak Nadila lagi nih, ini sebagai sekretaris kan di Rumah Singgah Sriwijaya, bagaimana Mbak? Selain dari Pak Sumarlin ini, apakah ada pihak luar juga yang ikut serta dalam sumbangsinya untuk memberikan sumbangan begitu? Udah disampaikan sama Bu Endang tadi ada salah satunya Pak Sutaji Itu Bu ya. dari Jitu Motor dan mungkin kalau event-event kalau setiap hari hari-hari biasa itu mungkin cuman mereka berdua sih. Tapi kalau misalkan udah ada event besar seperti sunatan massal atau Maulid Nabi begitu-begitu acara-acara begitu mungkin ada beberapa sumber dari pendanaan Dari pihak luar dari ya. pihak luar. Baik. Nah ini
ini kan kita sudah di penghujung tahun 2024. Besok kita udah 2025. Untuk program 2025 apa nanti yang akan dibuat programnya di Rumah Singgah Sriwijaya 2025 nih? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Kita ingin membuat rumah singgah itu lebih sangat-sangat bermanfaat lagi untuk pasien rujukan maupun anak-anak yang tafis di situ lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Mungkin nanti kita juga maunya itu ada turun tangan dari pemerintah ya. Itu tuh. Kita harapkan juga di situ ya. Karena apa? Kita itu yang dibutuhkan butuh support ya Bu ya. Supportnya apa? Bukan supportnya kita ini kadang ada pasien yang sangat membutuhkan ambulan. Itu tuh. Karena kadang pasien rujukan itu nggak bisa jalan atau apa. Disitulah kita agak kesulitan. Kalau mobil biasa kita kan kadang. Jadi sementara ini mobil biasa yang dijadikan ambulan Bu ya? Iya, bukan jadikan ambulan sih kalau memang bisa jadi urgent keadaannya ya. Pasiennya kan banyak nih. Kadang satu hari pagi-pagi itu kalau saya itu udah 5:30 jam 6 lah saya start di rumah singgah itu ada yang mau ke rumah sakit ke sana sini. Kalau satu-satu mau diantar aduh. Tidak selesai nantinya Bu ya. Nah, ada pasiennya juga yang sangat-sangat dibutuhkan itu pasien yang tidak bisa apa-apa ya. Memang dia berdiri aja, bukan jangan ke berdiri, duduk aja nggak bisa. Iya, karena sakit itu tadi kan. Sangat sakit, jadi itulah yang dibutuhkan ambulan. Jadi ya mungkin kita mohon ke pemerintah bisa support di situ untuk pasien-pasien rujukan. Gitu. Lebih mereka itu karena jarak dari rumah sakit ke rumah singgah lumayan lah. Lumayan jauh juga gitu. ya. Kalau naik Grab itu mungkin 25.000 ya. Pulang pergi dari 50.000. Tapi kalau sejauh ini ada respons atau kayak udah ada jalan Bu untuk menuju ke pemerintah begitu untuk minta support? Aja lah kalau kami kalau kami berharap sangat tinggi itu enggak. Cuman kami berharap sama Allah untuk mengetuk hati-hati orang-orang baik untuk bisa melihat apa kegiatan kami. Walaupun sebenarnya dari Pak Sumarlin juga udah luar biasa sekali Bu ya supportnya ya. Iya, kalau sebenarnya dari Pak Sumarlin itu kalau udah memang cukup. Kami bilang saja sama Pak Sumarlin sih mungkin udah pas ya. Sangat-sangat karena beliau memang dari dulu udah butuh nggak katanya. Tapi kita ini kan namanya beliau sudah support sangat banyak dengan kita. Jangan kita hanya berpangku tangan. Bagaimana sih kita bisa berusaha untuk berjalan ini kita karena ini ladang surga ya Bu ya. Ladang. Kita akan membuka ladang ini. Ayo siapa aja tuh. Benar. Dari kalangan apa aja nih? Iya, benar kan? Ibaratnya kita mau ke surga sama-sama ya. Itu tuh. Kita buka ladang di sana kan. Ini tempatnya nih. Tempatnya ini. Jadi untuk sama-sama lah. Ayo kita ini bukan untuk kita pribadi, bukan tapi untuk diri kita masing-masing. Untuk bekal kita lah Bu ya. Luar biasa gitu. sekali nih. Oke. Untuk bisa berbuat. Amin. Gitu. Tapi benar lah tadi. Sabar, tulus dan ikhlas itu tergantung dari masing-masing. Nawaitunya Bu ya, hatinya masing-masing nih. Oke, kalau ke Ilham lagi nih sebagai relawan, bagaimana sih asiknya relawan dalam kegiatannya begitu? Kalau dibilang asik mungkin ini ya. Tantangan mungkin. Semuanya dibikin asik aja gitu. Oke. Ya kan karena kan relevan kita tuh banyak pasien daerah gitu. Oke. Ilham. Terus mungkin ke daerah-daerah sering jalan gitu kan sekalian ya ngelihat lingkungan baru lah gitu. Iya. Nah, mungkin kalau untuk tantangan lebih ke ini sih pasiennya gitu. Pasiennya misalnya bagaimana tuh? Sakit yang sakit parah gitu kan. Kita kan harus siap alat gitu kayak tandu gitu kan harus ngangkatnya kan. Kalau emang harus dibawa ke Palembang gitu. Terus sama pasien yang luka parah gitu. Karena kan mereka tuh baunya luar. Iya, namanya sakit kan. Karena memang sakit. udah begitu kan aromanya. Ya jadi mungkin sama Bu Endang juga kan terus sering bersihin kan. Terus Bu Endang yang bersihin, aku yang nyenterin gitu. Karena kan susah gitu Bang Ilham. Kalau Ustadz Aryadi nih sebagai apa tuh untuk dalam hal ini? Penasihat. Penasihat dari agama. Luar biasa Bang ya. Mang Ilham ya. Saya Ilham ini sudah kayak anak gitu, gitu ya. Jadi dia selama ini mungkin belum pernah ngeliat kayak gitu ya. Jadi begitu dia ngeliat ini dia harus standby nih. Saya bersihkan luka, saya kan pakai masker nih. Dia harus
pegang center dan pegang apa? Press care. Jadi kesini gitu. Jadi dia pegang ini, ibaratnya kalau aku sudah jadi dia di sini itu kan press care kan. Kalau dia sudah ini, nah makanya dia tahan. Padahal dia kemana-mana pikirannya. Oleh karena niat itu tadi ya, akhirnya bisa. Oke, baik. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya gali karena ini luar biasa sekali. Sampai pertanyaan masih numpuk sekali nih. Tapi kembali waktu nih Bu, ada juga Mbak Nadila Ilham juga ya. Saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan masing-masing, baik itu kepada masyarakat, kepada pemerintah juga mungkin, dan juga kepada Pak Sumarlin juga sebagai orang yang sangat luar biasa dalam jalannya Aroma Yayasan Rumah Singgah apa tadi? Rumah Singgah Sriwijaya ini. Boleh dimulai dari Bu Endang dulu mungkin. Kalau saya cenderung untuk menyiarkan ya atau menyampaikan, seandainya di Sumatera Selatan ini ada anak-anak bibir sumbing, kita ada program dari Smile Indonesia operasi gratis. Itu bisa dioperasi di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan Yayasan Umi Romlah, bisa juga di Rumah Sakit Caritas, itu mitra dari Smile Trend. Jadi bisa daftarkan ke saya. Untuk kontak personnya di mana Bu? Untuk kontak personnya bisa hubungi 0821 8574 9550. Yang belum mencatat nanti ditarik ulang ya, tayangan di YouTube-nya ada tuh. Jadi itu bisa. Jadi kita tinggal mengarahkan mereka mau operasinya di mana. Mau di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan Yayasan Umi Romlah atau di Rumah Sakit Caritas. Maaf Bu, saya potong lagi, mungkin ada sedikit pertanyaan yang timbul dari masyarakat. Kalau tidak punya BPJS atau KIS, bagaimana Bu? Ini gratis, benar-benar ya? gratis. Ini program dari Smile Trend Indonesia untuk operasi bibir sumbing. Itu ya. Karena saya sebagai social worker-nya di Sumatera Selatan untuk menjaring, mengarahkan pasien-pasien untuk dioperasi secara gratis, benar-benar gratis. Gratis, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau pasien itu nggak ada biaya untuk datang, kita jemput insya Allah. Cuman luar biasa sekali tuh. Kita lihat kondisi tapi menjemputnya. Tapi ini sudah menjadi suatu langkah baik juga Bu ya, untuk yang selama ini masyarakat mungkin bingung nih mau berobat dengan biaya begitu terbenturnya. Saya sampai lupa menanyakan alamatnya di mana Bu untuk rumah singgahnya nih. Kalau untuk rumah singgah singgah kita ini Jalan Baitullah, nomor 70 RT 53 RW 02 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Kalau awamnya itu dekat apa tuh Bu untuk spesifikasinya? Itu dekat Alex Hostel. Alex Hostel. Atau di belakang Giant Canton. Di situ. Abi Hasan. Benar, di situ ya. Gitu. Jadi kalau ada pasien-pasien rujukan dari semua daerah Sumbaksel ini yang mau butuh rumah singgah, silakan. Kita siap. Insya Allah siap, itu rumah singgah Sriwijaya. Jadi tidak ada rentan waktu gratis. Penampungan Bu ya? Boleh, karena pasien itu ada kadang kita ini itulah telepon HP ini nggak pernah berhenti ya. Jadi 24 jam boleh mereka datang, selagi memang kapasitasnya bisa Bu ya. Iya, jadi datang jam berapa aja kita terima. Baik, luar biasa sekali. Kalau dari tambahan Mbak Nadila, apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Kalau dari Nadila sebagai anak muda nih ya, melihat orang-orang yang di rumah singgah tersebut punya penyakit, punya kelainan, punya kekurangan begitu. Jadi mau menyampaikan kepada seluruh anak-anak muda, ayo buka mata, ayo buka hati gitu, karena orang-orang di sekitar kita itu nggak semampu kita, nggak sesehat kita. Makanya kata Bu Endang tadi, kita bersyukur dan mensyukuri, dan kita harus juga kalau ada rezeki lebih, kita harus memberi rezeki kita tersebut kepada orang lain. Karena ada bagian rezeki kita tuh hak rezeki orang lain juga ya. Gitu. Kalau dari Mas Ilham bagaimana tuh sebagai penutupnya? Kalau saya sih lebih kayak inget ke quote-quote gitu ya. Masih kembali ke quote. Bagaimana tuh quote selanjutnya nih? Iya, karena kan harimau mati meninggalkan belang. Terus gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Itu. Jadi nama itulah yang harus kita persiapkan ya. Siapkan. Jadi sebagai
Kalau kita tuh nanti udah nggak ada, mungkin mereka tuh ingat tuh apa yang udah kita lakuin, jasa-jasa kita kepada mereka gitu. Jadi jariah juga ya buat kita ya. Bisa mendoakan kita juga itu tuh. Karena sejatinya manusia akan berpulang juga nantinya ya. Ada tambahan lagi? Cukup? Kalau cukup kayaknya kita bakal sama-sama ngucapin terima kasih buat sekali lagi Bapak Kolonel Infanteri Sumarlin Marzuki ya, dan juga Ibu Baby Sumarlin, walaupun tidak bisa hadir, tapi tetap doanya ini akan selalu kita berikan ya, terutama untuk pasien-pasien ini pasti luar biasa sekali di doanya. Pokoknya selalu sehat buat Pak Sumarlin dan juga Ibu Baby, karena sangat kita butuhkan sekali nih sosok beliau-beliau ini. Yang sebagai pahlawan, sebagai jawaban juga ya untuk para pasien dan juga untuk kita semuanya. Dan karena waktu kita udah habis, kita harus berpisah. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Endang Sari Surani. Pokoknya Bu, mudah-mudahan sehat juga ya. Amin. Semangat terus Bu. Untuk Yayasan Rumah Singgah Sriwijaya dan juga untuk Mbak Nadila juga. Terima kasih juga ya. Sampaikan salam saya juga untuk Pak Sumarlinnya. Dan juga Mas Ilham, terima kasih ya. Tetap semangat dengan coachnya tadi ya. Sebagai fondasi ya. Sebagai fondasi itu tadi ya. Oke baik, untuk Mancik-Bicik dulur-dulur, karena waktu kita sudah habis, kita pamit. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saling percaya, idaman insan semua, tidak ada dusta dan fitnah.